Ini sih nih Palestina mulai duluan nih. Kalau nggak mulai duluan kan nggak bakal dibantai sama Zionis. Nah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalam ala nabiyil mustafa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'd. Bapak-bapak, abang-abang, jamaah kajian sore Masjid Asy-Syuhada, temin yang mudah-mudahan Allah berikan ketentraman, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat menikmati ibadah kita sehari-hari dan menjalankan aktivitas dengan optimal, produktif. Mari kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan iman Islam dan semua nikmat yang tak terhitung, dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya mari kita refresh, update terus iman takwa kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita yang hadir di sini tentang apa yang kita nikmati. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kelak engkau akan diminta pertanggungjawaban tentang apa kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Bapak-bapak, abang-abang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita membahas tentang Palestina ya. Dibikin judulnya Palestina emang gue pikirin. Gitu. Sebetulnya itu frasa ironis yang insya Allah di Masjid Asy-Syuhada ini tidak ada. Semua pemirsa yang di YouTube juga insya Allah tidak ada yang berpikiran seperti itu. Tapi ketika kita bicara, ngobrol sama teman, mungkin sekantor, mungkin satu wilayah di masyarakat, mungkin juga sesama wali murid dan seterusnya, terucap atau tidak terucap, eksplisit atau implisit itu, ada yang terasa gitu. Terasa seperti mengungkapkan Palestina emang gue pikirin gitu. Bapak-bapak, abang-abang yang saya cintai karena Allah, tidak mungkin, rumus normalnya begitu, tidak mungkin seseorang itu mencintai sesuatu kalau dia nggak kenal terhadap sesuatu itu. Tidak mungkin seseorang berjuang terhadap sesuatu, apalagi berkorban terhadap sesuatu, kalau dia nggak cinta, gitu. Jadi nggak mungkin orang berjuang atau berkorban kalau nggak cinta. Nggak mungkin orang mencintai sesuatu kalau nggak kenal. Kenapa bela-belain bapak-bapak sudah capek kerja dari pagi sampai sore, ada info kajian lanjut ikut. Kenapa? Karena tahu fadilahnya. Tidaklah suatu kelompok, suatu kaum, seseorang yang duduk di antara majelis masjid-masjid Allah, mempelajari Al-Quran, kajian-kajian ilmu, kecuali mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, dinaungi malaikat, diberikan ketentraman hati, kemudian juga dibanggakan di hadapan penduduk langit gitu.
Jadi mudah-mudahan walaupun tidak nampak ini, kita semua saat ini sedang dinaungi malaikat dan kelak akan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di depan penduduk langit. Ada orang yang enggak viral, Pak. Yang enggak terkenal tuh di Instagram, di YouTube, enggak ada yang kenal orang. Tapi malaikat kenal semua. Ada enggak? Ada. Siapa mereka? Siapa dia gitu. Ternyata walaupun enggak punya akun sosmed, dia rajin datang ke majelis ilmu, rajin ke majelis zikir. Di mana Rasulullah mengatakan tadi, yang rajin bermajlis itu dinaungi malaikat, nanti kelak akan dibanggakan di hadapan penduduk langit. Jadi viral tuh. Insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak viral nih di kalangan malaikat ya. Jadi kalau menggunakan akhirat mindset itu gak masalah kita gak terkenal di dunia, tapi yang penting di langit terkenal gitu. Baik, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita niatkan terutama i'tikaf ya, i'tikaf lebih lama lagi di sore hari ini, mudah-mudahan dinilai pahala. Kita membahas tentang Palestina, ya. Kenapa orang ketika membahas Palestina sebagiannya cuek, ada yang nyantai, ada yang ignore, ada yang ketika melihat ini scroll skip gitu. Karena nggak kenal, nggak tahu bagaimana keutamaan, bagaimana istimewanya. Tapi kalau kecenderungan seseorang misalnya makan, dia ngelihat gambar makan, dipantengin terus. IG kuliner dilihat terus. Ini musim liburan nih, yang ramai dilihat apa? Tempat-tempat healing, ya, pariwisata. Dicari, bukan selintas lewat kemudian klik, enggak, dicari. Tempat healing, Sukabumi, villa yang murah tapi nyaman, misalnya. Atau di Bandung ada apa? Nyari. Karena dia suka, dia pengen, dia mau rekreasi, ya, mau tour, mau refreshing sama keluarga, dia pengen itu. Nah, tapi ketika membahas tentang, lagi berat nih kondisinya keluarga kita di Gaza nih, itu kering karena nggak cinta, gitu. Baik, sore ini sama-sama insya Allah kita akan menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan kesadaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ini Masjidil Haram misalnya. Ini Masjidil Aqsa. Di sini Indonesia, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperjalankan Rasulullah SAW pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Dari Mekah ke Mekah itu apple to apple-nya sama apa? Kalau Palestina itu apple to apple-nya sama Saudi Arabia ya. Kalau Mekah berarti sama kotanya Masjidil Aqsa di mana, Pak? Tempatnya Masjidil Aqsa. Ayo. Masjidil Aqsa terletak di apa? Yerusalem. Di dalam hadisnya biasa dikenal dengan Baitul Maqdis. Itu kotanya. Masjidil Haram kotanya Mekah, Masjidil Aqsa kotanya Baitul Maqdis. Ya. Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Jadi kalau nyebutin Palestina enggak apple to apple. Ini kota Palestina. Dari Saudi ke Palestina, oke. Alladzi barakna haulahu. Kata Allah, yang kami berkahi itu sekeliling Masjidil Aqsa. Nah, ini akidah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada tempat yang diberkahi, maka kita muslim
mukmin wajib mengimani bahwa itu adalah tempat yang berkah. Kenapa wajib mengimani? Karena itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Mengimani Al-Quran merupakan satu di antara rukun iman. Rukun iman itu ada 5. Benar, Pak? Ada? Tuh, soal 6 saya jawab. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama syahadat. Benar gak? Oh, salah. Biar fokus dulu, fokus. Rukun iman kepada Allah. Kepada kitab, Rasul, Nabi dan Rasul. 5. Hari kiamat. 6. Qada dan qadar. Alhamdulillah. Saya ngisi di majelis yang lain, bingung Pak, rukun iman ada yang 5, ada yang 6. Ya Allah, saya bilang ini. Baik, berarti kalau kita mengingkari Al-Quran, berarti kita ingkar terhadap rukun iman kita. Yang namanya rukun, Pak, kalau diingkari berarti kita keluar tuh dari keislaman. Mengingkari satu ayat Al-Quran saja, itu selesai iman kita tuh, Pak. Satu ayat Al-Quran loh kita ingkari. Jadi gak boleh kita mengingkari satu ayat pun dalam Al-Quran. Maka ayat pertama dalam surat Al-Isra itu wajib kita imani. Dari sini nih mulai paham bahwa ya memang kewajiban kita mengimani bahwa Masjidil Aqsa itu diberkahi sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cek di sekeliling Masjidil Aqsa yang kotaknya bernama Baitul Maqdis itu ada apa? Kota-kota sekeliling Baitul Maqdis diantaranya ada Nablus, ada Ramallah, ada Gaza. Nanti sebelah sononya lagi ada Rafah berbatasan dengan Mesir gitu. Lingkar keberkahan itu yang disebutkan secara utuh adalah yang biasa kita kenal dengan negeri Syam, Biladus Syam. Negara yang utuh, yang semuanya masuk dalam Biladus Syam, negeri Syam, ada 4. 1, Palestina. 2, Suriah. 3, Lebanon. 4, Jordania. Ini 4 negara utuh yang dulunya disebut dengan negeri Syam. Kawasan itu. Sepotong kecil Mesir, Sinai. Sepotong kecil Turki, ya, Irak, Saudi itu kecil-kecil aja sebagiannya. Gitu. Tapi yang utuh dalam negeri Syam itu ada 4 negara. Palestina, Suriah, Jordania, Lebanon. Nah, mungkin kita orang Indonesia akan berkomentar seperti ini, Pak. Itu kan yang diberkahin sekelilingnya Masjidil Aqsa aja. Yang diberkahin kan Baitul Maqdis dan sekelilingnya aja. Ada Gaza, oke, diberkahin. Ada Nablus, oke, sekelilingnya. Lah kita orang Indonesia nih, jauh nih, rada jauh. Ini masuk kamera nggak nih? Masuk nggak tuh? Masuk ya. Ini Indonesia kita jauh kemana-mana nih. Tuh, anggaplah 11.000, 10.000 kilometer. Ya, kita mah nggak kebagian berkahnya. Udah deh, nggak ada urusan sama Palestina. Yang diberkahin sono, ya, yang lagi diserang, dibombardir, di genosida sono, kita nggak ada urusan deh, gitu ya Pak ya. Kita cek ayat ke-71 surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa najjainahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami selamatkan Nabi Ibrahim setelah direncanakan akan dibakar gitu ya oleh Raja Namrud dan konco-konconya, anak buahnya. Udah nyiapin api unggun yang begitu besar,
yang menyala-nyala apinya siap membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Allah berkehendak lain, diperintahkan api itu. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api itu tunduk, akhirnya jadi dingin dan tidak sedikit pun melukai Nabi Ibrahim. Setelah diselamatkan dari kobaran api, diperintahkan beliau untuk hijrah. Hijrah ke negeri yang katanya diberkahi, ternyata bukan untuk di dalamnya, melainkan untuk semua alam semesta. Berarti apa Pak? Negeri yang dimaksud apa tadi? Negeri Syam. Biladus Syam yang dimaksud. Ternyata keberkahannya bukan untuk dalamnya negeri Syam saja, tapi untuk semua alam semesta. Berarti Indonesia termasuk. Syaratnya apa? Syaratnya melakukan ibadah yang juga dulu para nabi lakukan. Gitu. Menyembah Allah, mentauhidkan Allah, gitu. Jadi kalau kita di sini sama-sama orang beriman, ya, sholat, ibadah, baca Quran, sama mentauhidkan Allah, insya Allah terasa keberkahannya, kecipratan berkahnya Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis, yang berada di negeri Syam dan sekitarnya, gitu. Artinya apa Pak? Bicara tentang Masjidil Aqsa bukan bicara tentang rebutan kawasan saja, tapi tentang Masjidil Aqsa, merespon Palestina, Gaza dan lain sebagainya harus nyambung ke ayat yang tadi. Surat Al-Isra ayat pertama, surat Al-Anbiya ke-71, bahwa Allah yang mengatakan bahwa ini adalah negeri yang diberkahi. Siapa yang memberkahi? Allah. Siapa yang doa untuk keberkahannya? Nabi Muhammad. Dalam hadisnya, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam dan Yaman. Sahabat request, ya Rasul, wa fi Najdina. Ya Rasul, Najd kita juga dong, Najd. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, doakan keberkahan, berikan keberkahan untuk Syam, negeri Syam dan Yaman. Sahabat request lagi, ya Rasul, Najd mana Najd? Doain Najd dong. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Didoainnya untuk negeri Syam dan Yaman terus. Artinya Allah dan Rasulnya memberkahi negeri Syam yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa, tempat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan itulah momen terpenting menerima satu ibadah yang hanya satu-satunya di langit diterimanya. Ibadah yang lainnya puasa di bumi, zakat perintahnya turun di bumi, haji di bumi, cuma sholat doang itu di langit. Gitu. Saking istimewanya. Dan tempat pijakan beliau ke Sidratul Muntaha adalah di Masjidil Aqsa. Artinya urusan Masjidil Aqsa, urusan Gaza yang ada di sekeliling Masjidil Aqsa, yang kata Allah barokna haulahu, itu urusan akidah. Yang sudah tertulis dalam Al-Quran, di antara yang diberkahi adalah sekeliling Masjidil Aqsa, di antaranya Gaza. Gitu. Nyambungnya ke situ Pak. Ini dulu yang harus diyakini, bahwa ini adalah urusan akidah, urusan umat Islam. Karena Allah dan Rasulullah memberkahinya. Mengimani bahwa sesuatu itu berkah karena Allah mengatakan berkah, karena Rasul mengatakan berkah, merupakan akidah. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman, Mu'adz bin Jabal pernah nanya ke Rasul, ya Rasul, kalau ada tempat yang recommended untuk dijadikan tempat tinggal, di mana sih? Alaikum bisyam. Kata Rasulullah, ibaratnya Pak, kita begini Pak, udah sumpek di Jakarta, macet, polusi, apalagi Pak? Macam-macam ya. Waduh, saya mau cari tempat lain deh. Jakarta mah kayaknya, gak kuat. Ya, saya misalnya tinggalnya
di Ciracas. Berangkat ke sini, aduh butuh sejam lebih. Macetnya doang itu misalnya ya. Nyari tempat di mana? Dulu juga pernah begitu. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman sama Muaz bin Jabal. Rekomendasi dong ya Rasul. Kita tinggal di mana nih sebaiknya? Kata Rasulullah, alaikum bisyam. Hendaknya kalian memilih negeri Syam. Fa innahu, kata Rasulullah, sesungguhnya ya, safwatu ibadillah. Itu adalah di antara ya tanah yang Allah sucikan. Ya, pilihan Allah tuh kawasan negeri Syam. Yaskunuhu khiratuhu min khalqih. Yang nempatin itu negeri Syam adalah penduduk-penduduk pilihan juga. Kawasannya, tanahnya, ya tanah suci disucikan, pilihan, penduduknya penduduk pilihan. Ya. Rasul bersabda di hadisnya yang lain yang sahih, nanti di akhir zaman iman itu ada di mana? Di negeri Syam. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Kata Rasulullah. Akan senantiasa ada di antara umatku sekelompok orang yang mempertahankan, enggak pernah mundur, never back down, menjaga yang hak, membela kehormatan umat, la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum, enggak akan ada efeknya orang-orang bahkan mungkin saudaranya sendiri yang nyuekin, yang berselisih, bahkan yang nyinyir, bahkan yang justru mendukung musuh-musuh Islam. Enggak berpengaruh bagi mereka. Siapa? Penduduk negeri Syam. Oke. Saya kira secara dalil Al-Quran dan Sunnah kita cukup untuk meyakini, menambah porsi keimanan kita bahwa oke, ini tentang akidah nih. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dan insya Allah kita nggak ada yang ragu lagi deh. Ini urusan umat Islam. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, nanti di hari akhir akan ada sekelompok umat yang istiqomah mempertahankan yang hak, membela kehormatan umat Islam walaupun yang lainnya cuek. Maaf Pak, maaf. Kita menyaksikan saat ini di Gaza hampir 20.000 yang gugur. Ya, 19.667 ya. 7.729 anak-anak. Ya. 7.729 anak-anak. Sisanya perempuan dan laki-laki. Ya. Nah, apakah semua kita yang katanya muslim, mengimani rukun Islam, rukun iman, semua umat Islam Indonesia itu peduli? Enggak. Ada yang cuek kan? Ada yang apalah, itu Palestina bukan urusan kita lah. Sesuai judul tadi ya, ironis gitu kan. Kontennya sih enggak, konten ini enggak. Tapi realitanya Palestina emang gue pikirin tuh masih banyak terasa gitu kan. Nah, kata Rasulullah enggak ngaruh tuh. Enggak ngaruh tuh orang-orang yang cuek, negara yang cuek, bahkan negara yang justru mendukung Zionis, laknatullah alaihim, untuk menggenosida Gaza. Jadi sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa Zionis, laknatullah alaihim, ya, Zionis Israel, Yahudi, itu menggempur Gaza? Karena sejak 2005 itu Gaza berhasil memukul mundur pasukan Zionis sehingga steril dari segala jenis pengaruh Zionis Israel di Gaza. Artinya apa? Kota-kota lainnya itu memang berada di bawah otorita pemimpin Palestina yang disetir oleh Zionis. Kalau bapak-bapak pernah membaca atau nonton YouTube tentang Fatah sama Hamas ya Pak ya, itu
dua ormas besar yang arah kebijakannya berbeda. Yang pertama setuju dengan two-state solution. Artinya nih tanah Palestina ini dibagi dua. Zionis boleh ngurus, ya silakan. Palestina ada kita gitu yang ngurusin. Nah itu yang terjadi sekarang. Ada kota-kota yang nampaknya nggak digempur sama Zionis, tapi berada di bawah kendali Zionis. Ya Ramallah, ya tepi barat, ya Baitul Maqdis. Contohnya apa? Masjidnya punya umat Islam. Masjid Al-Aqsa, tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Tapi ketika Zionis mau melakukan ritual-ritual ibadah orang-orang Yahudi, dipersilakan. Terus orang Islam yang mau masuk ibadah, mau sholat, dihadang. Berarti kan di bawah kendalinya Zionis. Kalau di luar kendali Zionis, orang Islam bebas masuk. Ini masjidnya umat Islam kok. Kenapa dilarang? Kenapa ada aturan misalnya di bawah, di atas, di bawah 50 itu nggak boleh masuk. Yang boleh ibadah cuma 50 tahun ke atas. Kenapa ada aturan itu? Kalau bukan dikuasai atau disetir oleh Zionis gitu. Nah, sementara ormas yang satunya lagi namanya Hamas. Hamas itu yang nggak mau Palestina dibagi dua. Dia pokoknya meyakini harus one state solution. Ini punya kita, ya. Udah, nggak usah diatur-atur sama Zionis Yahudi, gitu. Nah, sejak 2005 itulah kemudian Zionis melihat bahwa satu-satunya kota yang nggak bisa dikendaliin sama Zionis adalah Gaza. Nah, itu pusatnya para pejuang-pejuang Palestina di Gaza itu sampai saat ini belum tembus-tembus dan mungkin ya memang ya saat ini tahun ini Taufan Al-Aqsa, operasi militernya namanya Taufan Al-Aqsa, justru memang ada pasukan Zionis yang sudah menduduki Gaza sebagian. Cuma apa kata Abu Ubaidah? Abu Ubaidah ini kan sudah viral ya Pak ya, Bapak-bapak nggak mungkin nggak tahu lah ya. Juru bicaranya Brigade Izzuddin Al-Qassam, namanya Abu Ubaidah. Silakan masuk, ahlan wa sahlan, kata Abu Ubaidah. Gaza akan menjadi kuburan buat kalian. Tuh. Begitu kata Abu Ubaidah. Ya terbukti Pak. Dalam 72 jam aja 3 hari, 72 jam setidaknya pejuang Palestina berhasil menghancurkan tank atau kendaraan militer Zionis sebanyak 72. 72 tank hancur total atau sebagian itu berhasil dihancurkan oleh para pejuang Palestina. Satu tanknya itu Pak minimal harganya $3,5 juta. Berarti berapa? Hah? 5. 3,5 juta dikali 15.000. Oke, kira-kira ya. Sekitaran 50 ya. 50 miliar ya. 3,5 juta. Gitu. 72 yang dihancurin bukan cuma satu. Bangkrut tuh Zionis. Ya. Habis dia ekonominya, Pak. Yang ngancurin apa, Pak? Rudal-rudal buatan tangan sendiri, ya, standar produksi rumahan, ya. Itu mungkin hanya seharga 500 sampai $700. Yang dipakai buat ngancurin Merkava gitu kan dan lain-lain itu. Makanya sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa yang saat ini terjadi ya memang betul 19.667 lebih. Ya. Mudah-mudahan Allah terima sebagai syuhada. Kemudian lebih dari 52.000 termasuk 8.600 anak-anak, lebih dari 8.000 orang hilang gitu ya. Setidaknya ya ratusan sekolah, rumah sakit puluhan, semuanya hancur. Makanya ada teori bahwa
Zionis itu harus mau nggak mau memberlakukan bumi hangus Gaza. Karena kalau nggak di bumi hanguskan, ya baik itu berjatuhan korban atau tidak, reputasinya udah hancur sebagai negara penjual persenjataan militer gitu. Ya baik senjatanya ataupun kendaraan militernya gitu. Karena terkenal nih produk terbaik itu Israel segala macam gitu ya. Kalau dia nggak ngancurin atau nggak membumi hanguskan Gaza, reputasinya itu hancur. Karena apa? Pejuang-pejuang Palestina itu berhasil menghancurkan tank-tank mereka gitu. Yang harganya 3,5 juta, 5 juta dolar, 6 juta dolar Amerika gitu. Sehingga apa? Walaupun nggak ada orang, tentara-tentara kunyuk Zionis ini bikin video seolah-olah lagi ngabisin tentara atau pasukan pejuang Palestina. Padahal nggak ada orangnya. Dia ngelawan gedung kosong. Belok lagi kanan, nggak ada orang. Kalau Brigade Izzuddin Al-Qassam bikin video, jelas tanknya jalan. Tanda panah merah. Tut. Pernah lihat kan Pak? Sering kan Pak? Ya, diedarin di WhatsApp gitu kan. Tut, target. Hancur satu. Disiarin gitu kan. Perang media kan. Lah, tiba-tiba IDF itu tentaranya kunyuk Zionis laknatullah alaihim bikin video dia ngelawan siapa itu kan. Nembakin gedung, nggak ada orangnya. Seolah-olah gitu. Nah, ini jauh banget kualitasnya, Pak. Nah, apa yang terjadi saat ini? Saya bisa mengatakan dengan optimis, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh seuzon, enggak boleh sedih, enggak boleh kemudian kita selesai Pak, udah selesai sedihnya Pak. Hari-hari 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, ini kan udah 70 hari lebih ya. Ya, udah lebih dari 2 bulan ini Taufan Al-Aqsa ini. Rasanya nih air mata kita ngelihat maaf banget. Korban rudal, korban roket, korban macam-macam fosfor, senjata terlarang digunakan oleh Zionis untuk membantai, untuk membunuhi, untuk merudal Gaza. Kita udah kenyang lihat itu. Anak kecil maaf banget, kakinya putus, otaknya hancur, badannya. Air mata kita hari ini keluar dari pagi sampai sore, habis besok muncul lagi air mata. Air mata sedih, nyesel, menganggap diri kita nggak bisa banyak berbuat segala macam. Udah selesai Pak. Guru kami Syekh Muhammad Hasan, guru yang paling favorit di kalangan ulama-ulama salafi di Mesir, itu mengatakan sudah selesai. Nangisnya kita udah kelar deh, udah gitu. Nyeselnya kita nggak ada gunanya lagi nyesel. Apa yang harus kita lakukan? Semua elemen masyarakat secara massal harus melawan, baik itu personal, ya pribadi masing-masing, kemudian keluarga, masyarakat, kota, negara, udah harus turun tangan semuanya yang peduli. Tapi nyatanya begini, masyarakat Arab contohnya, itu 90% itu mendukung gerakan perjuangan dan perlawanan Gaza, Palestina, melawan Zionis. Tapi pemerintahannya yang dikendalikan oleh Amerika, oleh negara jadi-jadian negara Israel itu ya. Sehingga seolah-olah mewakili masyarakatnya, padahal enggak. Masyarakatnya kita bisa mengatakan hampir 90% itu mendukung semua pengorbanan perjuangan para pejuang Palestina. Negaranya, pemerintahnya ini yang kemudian justru membantu Zionis untuk membantai keluarga-keluarga kita di Gaza. Nah, makanya biar nanti ada diskusinya sebelum maghrib ya. Terakhir poinnya adalah apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah doa. Saya termasuk di antara yang gak setuju ada ungkapan saya gak bisa ngelakuin apa-apa, saya cuma bisa berdoa. Saya hanya bisa berdoa, enggak. Doa itu bukan cuma, doa itu bukan hanya. Kalau kita Masjid Asyuhada galang dana Jumatan dapat misalnya ya 200 juta misalnya. Dikirimlah ke para pejuang atau korban perang, anak-anak yatim syuhada dikirim. 200 juta itu nyampe dari manusia ke manusia, Pak. Ya, dari makhluk ke makhluk. Tapi kalau bapak-bapak, abang-abang berdoa,
setiap sholat selipin doa untuk para keluarga-keluarga yang menjadi korban perang, para mujahidin, para pejuang Palestina, ya, para anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Itu bukan antara makhluk dan makhluk, tapi antara makhluk dan Khaliq, antara kita hamba dan Tuhan, antara kita manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu justru yang harus dilangitkan terus. Perang belum berakhir, Pak. Ini terus kita update. Perang belum berakhir. Jadi nggak bisa kita padamkan. Udah bosen lah beritanya Gaza lagi, Gaza. Enggak. Mereka masih merasakan berat, Pak. Apalagi saya baru pulang seminggu lalu, sekitar seminggu itu dari Turki menyampaikan bantuan masyarakat Indonesia. Jadi kalau bapak-bapak nanya, bantuan itu sampai nggak? Saya langsung nyampein, saya langsung antar sendiri. Nggak perlu nanya orang, saya langsung dah. Ardi yang nganterin, dan alhamdulillah udah selesai dan udah kita tunaikan amanahnya. Jadi bukannya ini nyampe nggak sih? Enggak, insya Allah nyampe kok. Gitu. Tinggal Bapak silakan pilih lembaga yang terpercaya, insya Allah nyampe. Bedanya adalah barangkali ada potongan atau enggak. Saya sudah 9 tahun ini menjadi relawan Sahabat Al-Aqsa. Dan di Sahabat Al-Aqsa itu tidak ada potongan apapun. Bapak infak buat Palestina 100% untuk Palestina. Terus dari mana bensinnya relawan? Dari mana nih tehnya relawan? Kalau minum rotinya relawan gimana? Kalau lagi jalan, kalau lagi ada kegiatan segala macam, ada rekening khusus. Jadi nggak dicampur, gitu. Nah, yang pertama doa, yang kedua adalah sebarkan berita yang valid ke keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita konsumsinya berita yang hoax, yang salah. Saking semangatnya kita mendukung perjuangan para mujahidin di Palestina, nyebarin berita bahwa katanya ada pasukan-pasukan putih yang terlihat oleh tentara Zionis, yang katanya itu bukan manusia dan seterusnya. Kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Ya kita mendukung perjuangannya, tapi kalau hoax belum dipastikan kebenarannya, ya nggak disebarin juga gitu. Terus bagaimana yang disebarkan? Yang valid-valid aja, yang real-real saja gitu. Misalnya, contohnya, saya merekomendasikan silakan cek di Twitter, Instagram ataupun websitenya Sahabat Al-Aqsa. Karena apa? Sahabat Al-Aqsa membentuk tim sejak 7 Oktober, 24 jam monitoring, tim monitoring berita. Semua yang sudah diterbitkan di Twitter, Instagram ataupun di website, artinya sudah masuk dalam tahqiq. Kalau dalam kitab tuh ya, kitab bahasa Arab tuh, kitab misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, semuanya ada namanya tahqiq, udah dicek. Ya. Kalau belum valid nggak diterbitkan. Kira-kira seperti itu. Ada tim pentahkiknya gitu, cross checknya, validitasnya diperiksa secara detail dan ketat. Nggak berani nerbitin kalau nggak valid seperti itu. Makanya cek sahih, valid, sebarkan ke keluarga, minimal keluarga, sehingga keluarga paham bahwa yang terjadi begini toh. Ya, jangan sampai justru beberapa pekan atau bulan lalu itu masih banyak terdengar simpang siur bahwa Hamas itu sebetulnya buatan Israel. Hamas itu sebetulnya afiliasi Syiah. Oke, saya sampaikan bahwa pada tahun 87, 88 itulah tahun berdirinya Hamas. Didirikan oleh siapa, Pak? Syekh Ahmad Yasin. Beliau pernah belajar ke Al-Azhar, diakui oleh ulama Al-Azhar. Kemudian tahun 90-an dibentuklah Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap perjuangannya bernama Brigade Izzuddin Al-Qassam, diambil dari seorang syekh bernama Izzuddin Al-Qassam yang tadinya sangat pembelajar, ulama, dakwah, kerjanya begini nih, taklim gitu. Siapa beliau? Alumni Al-Azhar. Alumni Al-Azhar, diakuin oleh ulama-ulama Al-Azhar. Kemudian kalau dikatakan bahwa Hamas, Izzuddin Al-Qassam, afiliasi Syiah, ada
validitas beritanya, ulama Grand Sheikh Al-Azhar tahu, itu pasti langsung dicopot dulu. Atau yang saat ini masih terlibat. Tapi sampai saat ini nggak ada kabar bahwa ulama Al-Azhar, Grand Sheikh Al-Azhar mencopot status Izzuddin Al-Qassam sebagai alumni. Nggak boleh. Jangankan Syiah Pak ya, jangankan Syiah. Penyanyi aja nih, alumni Al-Azhar ada yang jadi penyanyi di Mesir. Langsung dicopot gelarnya, nggak diakuin. Jadi penyanyi itu. Ya, penyanyi bikin video klip sama perempuan, perempuannya nutup buka aurat, ngumbar-ngumbar aurat, dicopot gelarnya. Apalagi jadi Syiah. Jadi nggak benar itu Pak, nggak benar. Iya, maka saya ingin menyampaikan, sebarkan berita yang valid. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah apa? Bapak punya kelebihan harta, infakin yang terbaik. Titipkan infak terbaik untuk kayu bakar musim dingin. Kemarin kita di Turki 2 derajat. 2 derajat masih pakai jaket tebal enak Pak. Mereka di camp-camp pengungsian terbatas sekali. 97% anak-anak, orang-orang yang ada di pengungsian itu kekurangan gizi. Ya, 64% itu bahkan sampai cari makanan sisa atau cari makanan yang sudah expired Pak. Kita muslim di sini makan enak, roti tinggal ngambil. Kalau nggak ada yang diinfakin, keterlaluan Pak. Ayo Pak sama-sama kita infakin sebagian harta kita, setidaknya meringankan sedikit yang dirasakan oleh keluarga-keluarga, anak-anak yatim atau piatu di Gaza. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Cukup. Setelah sholat lanjut atau sudah? Lanjut. Setelah sholat lanjut. Begitu. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit materi ini bisa menyalakan alarm-alarm keimanan kita, khususnya bagaimana kita bersikap ketika Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dan sekitarnya Gaza sedang digempur, digenosida, dibumi hanguskan, dibunuh, dibantai dan disiksa oleh Zionis laknatullah alaihim. Barakallahu fi li wa lakum wal Qur'anul Karim. Astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, abang-abang, jemaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipersilakan jika ada yang mau didiskusikan, dikoreksi atau sharing pengalaman, boleh. Kita mungkin sepakati ya, berapa? 10-15 menit. Ya, insya Allah ya. Silakan Pak, kalau ada yang mau dibahas. Tafadhol. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya butuh kebenaran validasi Ustaz dengan kondisi yang ada. Artinya beberapa kali peperangan antara Hamas, Fatah dengan Zionis itu beritanya berawal dari Hamas atau Fatah yang mendahului membunuh atau menyerang kaum Zionis, membunuh 3 orang tapi dibalas ribuan korban sipil. Tolong validasi kebenaran Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih nih Palestina mulai duluan nih. Kalau nggak mulai duluan kan nggak bakal dibantai sama Zionis. Nah gitu ya. Lebih sering begitu kan. Kalau melihat dari 1 atau 2 kali peperangan yang terjadi, mungkin akan seperti itu kesimpulannya.
Tapi mari kita cek mundur ke misalnya dari 2021, 2018, 2014, bahkan 2004 ketika Syekh Ahmad Yasin di Rudal, ya. Kemudian mundur lagi 1967, 1948. Kalau semua ini dicek, kemudian disaksikan sama-sama realitanya, maka kita akan bersepakat bahwa kondisi Palestina, terutama para pejuang Palestina yang berada di Gaza, yang diwakili oleh Brigadir Izzuddin Al-Qassam dari Hamas, dan banyak sebetulnya, bukan cuma Al-Qassam ya, banyak. Kemudian memutuskan 7 Oktober itu untuk menyerang, itu akan kita temukan nanti seperti nasibnya rakyat Indonesia sebetulnya. Apakah ketika kemudian Belanda menjajah Indonesia, lalu ketika Indonesia yang mau melawan penjajah Belanda dikatakan mulai duluan, sementara Belanda sudah berapa tahun, Pak? Jajah Indonesia Belanda berapa tahun? Artinya apa? Yang dilakukan oleh rakyat, khususnya para pejuang Palestina, seperti itu. Gaza saja sudah tahun ini tahun ke-17-18 di boikot, di blokade, semua berita, kondisi di propaganda, macam-macam. Apakah ketika melawan kemudian tiba-tiba kita bisa mengatakan ini ngeduluin mulu sih, jadinya dibantai abis tuh. Sementara dari 17 tahun belakangan ini nggak disoroti pembunuhan terhadap perempuan, kemudian perilaku tentara-tentara Zionis yang mengganggu orang-orang sholat di Baitul Maqdis, kemudian pemenjaraan para tokoh-tokoh Hamas misalnya, atau ada pemerkosaan, pelecehan seksual, macam-macam. Itu nggak disebut. Tapi kenapa ketika sekali melakukan perlawanan, tiba-tiba nih muncul beritanya adalah ini yang mulai duluan Palestina nih. Kemungkinan kita menyebutnya apa ya? Gagal membaca sejarah sebetulnya. Ya. Kita ini sebetulnya mau meluruskan ya, ternyata mungkin masih banyak ya Pak ya, yang seperti itu. Saya yakin banget Bapak nanya ini itu mewakili sebagian besar kita yang sebetulnya mau meluruskan gitu. Ini bukan Palestina yang duluan, akan tetapi ini bentuk perlawanan. Sekian belas tahun ini sifatnya adalah defensif, bertahan aja, lo jual gue beli. 7 Oktober kemarin barulah ofensif, kita duluan gitu. Tapi lagi duluannya itu bukan tanpa sebab Pak. 2 bulan sebelum 7 Oktober sudah ada peringatan dari Al-Qassam. Wahai tentara Zionis, jangan sentuh-sentuh lagi orang-orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa. Jangan bikin ulah, jangan ganggu, mereka cuma mau sholat. Ya kan gitu ya, intinya mah gitu ya, biar mudah dipahami. Kalau ganggu, kalau lempar bom molotov, kalau nembak-nembakin pakai gas air mata, ya, menzolimi saudara-saudara kita yang mau sholat di sana, yang mau ibadah di sana, jangan salahkan kalau kita akan melakukan perlawanan. Sebetulnya udah begitu. Tapi ini kan gak ada yang ngangkat di media. Tahunya ya biasa. 2 minggu ketika Taufan Al-Aqsa berlangsung, ya, itu baru 2 minggu saja kita dapat informasi Zionis mengeluarkan 5,7 triliun untuk mengendalikan media seluruh dunia. Dibagi-bagi deh tuh 5,7 triliun. Media Amerika berapa? Media ini berapa? Indonesia berapa? Antek Zionisnya di sini. Kan gitu. Kemudian muncul bahwa Brigadir Izzuddin Al-Qassam melakukan penyerangan terhadap gitu kan
sipil bahasanya. Lalu tentara Zionis melakukan serangan balik seolah-olah yang bikin masalah kita. Tapi dari 1967 sampai sekarang, nih satu aja deh, 2004 deh. 2004 itu terjadi peristiwa yang menurut logika kita tuh kayaknya kok bisa gitu. Seorang kakek usia 67 tahun lumpuh di atas kursi roda, baru pulang sholat subuh, dirudal bukan cuma satu, dua rudal untuk ngabisin seorang kakek lumpuh di atas kursi roda 67 tahun. Ya. Padahal apa? Padahal beliau nggak bisa ngapa-ngapain juga, secara fisik udah lumpuh. Apakah kemudian misalnya keluarga atau murid-muridnya ketika melakukan pembalasan itu, nanti kita sebagai muslim mempercayai media yang sudah dibayar oleh Zionis, mempercayai bahwa ini nih mulai duluan nih murid-muridnya Syekh Ahmad Yasin nyerang-nyerang Zionis duluan nih, gitu kan? Nggak mungkin kan? Coba ditarik lagi, oh syekhnya dirudal, gimana murid-muridnya nggak gerak, begitu. Dikiranya setelah Syekh Ahmad Yasin gugur, syahid, insya Allah selesai gerakan Hamas. Ternyata digantikan oleh Ar-Rantisi, dilanjutin perjuangan itu. Dirudal juga, dibunuh juga. Gak lama kemudian Yasir Arafat dibunuh juga. Menurut Zionis, ya, pemerintahan Israel, negara jadi-jadian itu udah kelar. Gerakan-gerakan Hamas ini udah nggak ada lagi dah. Pentolan-pentolannya udah habis. Ternyata makin solid, makin besar, makin konkret gerakannya. Sampai saat ini terasa gitu. Nah, artinya betapa banyak perbuatan pelanggaran HAM, bahkan belum lama kita melihat Netanyahu ya menyampaikan dalam siaran umum, kita semua sudah mengerahkan apapun yang bahkan sampai dilarang oleh hukum internasional, pospor, penggunaan pospor misalnya, dan nggak ada yang berani menyentuh kami, begitu. Ya. Kami akan membumi hanguskan, kita akan membunuh semuanya, kita akan macam-macam, hancurkan semuanya, gitu. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina ini bukan mendahului, tapi namanya adalah gerakan perlawanan. Makanya sesuai dengan nama singkatannya Harokah Al-Muqawamah kan, Al-Islamiyah, disingkat Hamas. Itu sebetulnya perlawanan. Karena yang terjadi hari-hari yang nggak disiarkan oleh media itu justru sebaliknya, pembunuhan terhadap warga sipil. Pernah bapak-bapak dengar ada program Zionis namanya One Shoot to Kills. One Shoot to Kills. Yang ditembak, yang diincar adalah ibu hamil. Satu tembakan, 2 mati. Ibunya plus janinnya. Sampai ada program begitu loh. Tapi itu kan gak terlalu viral banget ya. Kecuali orang-orang yang memperhatikan dunia Islam gitu. Jadi seperti itu Pak. Seperti itu. Yang perlu kita hidupkan kesadarannya adalah bahwa kejahatan, kebiadaban, kebengisan Zionis ini berlangsung hari-hari. Terjadi hari-hari. Tapi realitanya adalah media tidak banyak yang menyiarkan. Makanya tadi saya sampaikan di antara 3 hal yang saya sampaikan yang bisa kita lakukan adalah menyebarluaskan berita valid. Saya rekomendasikan di website, Instagram ataupun Twitternya Sahabat Al-Aqsa, dan itu ketat sekali. Yang menulis adalah para jurnalis yang ikut langsung terjun ke Mavi Marmara, ditangkap di sana, ditembak di sana, masih hidup sampai sekarang orangnya, gitu. Jadi bukan cuma pengamat berita, ya pengamat dunia Islam, enggak, langsung terjun ngirim bantuan, ikut kapal kemanusiaan Mavi Marmara, nama programnya Freedom Flotilla ya waktu itu ya,
Ternyata ditembak di sono, dipenjarain di sono, ngerasain penjaranya Zionis, bagaimana perlakuan Zionis terhadap tawanannya, tahu mereka gitu. Artinya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan berita-berita di situ. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Pak. Silakan, ada lagi? 10 menit itu, nggak kerasa ya? Ya kan, Pak? Barangkali ada yang punya pengalaman. Iya, boleh, Pak. Kalau nggak ada yang nanya lagi, saya nanya lagi. Masih ada waktu, Ustaz? Ya. Boleh, Ustaz? Iya. Nah, jadi bisa pertanyaan berikutnya. Perang itu apakah memang diciptakan? Karena dari saya zaman baru lahir sampai sekarang itu sering mendengar perang antara Timur Tengah, Amerika, dan sebagainya. Apakah memang itu diciptakan agar Amerika menjual senjata itu laku? Amerika dan sekutunya, Ustaz. Tolong penjelasan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sunnatullah. Karena sudah ada hadisnya. Pertama itu, sebagai orang muslim, jawaban yang paling valid adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedetail-detailnya kabar berita di sebuah channel, website, atau apapun itu, yang paling valid adalah qala Allah, qala Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak akan selesai itu peperangan sampai kapan? Sampai nanti di akhir zaman terjadi perang besar antara Muslim dan Yahudi, dan ada orang-orang Yahudi yang ngumpet di balik batu. Yang satu riwayat batu. Sampai kata batunya, wahai Muslim, nih ada orang Yahudi ngumpet di belakangku, begitu kan? Nah, di riwayat yang lainnya, tidak akan terjadi kiamat sampai suatu saat di akhir zaman nanti terjadi perang besar antara Muslim dan Yahudi. Kemudian Yahudi ngumpet di belakang pohon. Pohonnya nanti yang kemudian memberitakan, hei Muslim, pasukan Muslim nih, Yahudi ngumpet di belakangku. Kecuali pohon Gorkot. Makanya Zionis Yahudi punya gerakan nanam jutaan pohon gorkot gitu. Biar apa? Biar dia menghindari terrealisasinya hadis Rasul. Kalau pohon gorkot semua, nggak ada yang ngadu nanti, gitu kan? Tapi kita sebagai orang beriman, diantaranya rukun apa tadi? Rukun iman kepada Nabi dan Rasul, meyakini sabda Rasulullah itu adalah hak, tidak akan meleset, begitu. Buktinya apa? Buktinya yang tadi. Akan ada sekelompok umat Islam yang istiqomah, berjihad fisabilillah, memperjuangkan tanah airnya, kesucian umat Islam, walaupun yang lainnya cuek. Walaupun yang lainnya bahkan nyinyir, bahkan ngebantuin. Saya dapat informasi, salah satu negara Arab itu memberikan santunan bagi seorang Yahudi Zionis yang luka. Satu orang luka itu dapat $2.000. Luka doang, Pak. Luka-luka nih. Satu orang $2.000 santunannya. Dahsyat itu. Negara Arab itu. Nah, jadi memang sunnatullahnya akan terus terjadi perang. Akan tetapi faktor duniawi itu bermacam-macam. Artinya baik dari sisi musuh-musuh Islam yang tadi disampaikan. Nih ibaratnya dunia komputer, kalau mau laku antivirus dibikin virus, gitu kan? Apakah akan terus berlanjut biar senjata-senjatanya ini laku atau gimana nih? Gitu. Itu macam-macamnya sesuai dengan pengamatan para pakar. Memang iya ada sisi itunya. Tapi saya sebagai orang yang memang Allah berikan kesempatan ngaji sama para masyayikh, maka jawaban yang paling
bisa kita pegang adalah Rasul sudah bersabda, maka kita akan menjalani hal itu. Nanti motifnya apa aja? Apakah misalnya sekarang nih Netanyahu nih sekarang. Netanyahu kalau dia nggak ngelanjutin perang, kelar udah karirnya sebagai presiden, sebagai perdana menteri, macam-macam lah. Sebagai pemimpin Zionis itu. Kenapa? Satu, rakyatnya udah, trustnya udah turun, Pak. Bahkan banyak yang protes, banyak yang demo, Pak. Tentara-tentaranya sendiri kan banyak kan tersebar kan video-video viral dari tentara yang melawan pejuang-pejuang Palestina, bahkan di persidangan, bukan persidangan, kayak ada rapat internal mereka lah mungkin ya, sampai teriak-teriak depan kamera, saya stres gitu kan, kalian nggak tahu apa yang saya rasakan gitu-gitu. Jadi dari warganya sendiri, tentaranya sendiri itu banyak yang sudah unjuk rasa gitu. Tapi dia udah kadung malu, ya, udah gitu kemarin ya, kemarinnya kan yang ngajakin gencatan senjata siapa? Zionis. Kita bisa mengatakan bahwa kondisinya itu sekarang adalah kemenangan di tangan umat Islam. Gaza, kenapa? Gaza satu, Pak. Paling yang bantu Qatar, Kuwait, siapa lagi? Turki tipis-tipis, karena disorot juga. Tapi Zionis ini kan enggak, Pak. Zionis ini enggak sendiri dia. Amerika, Eropa, Sekutu Arab. Artinya nih Gaza, pejuang-pejuang Palestina yang ada di Gaza ini bukan ngelawan Zionis, Pak. Ngelawan seluruh hampir negara-negara di dunia ini, gitu. Nah berarti faktornya apa? Macem-macem faktornya. Ukraina sama apa kemarin? Rusia. Faktor minyak, faktor ekonomi, tenaga kerja, macam-macam. Apalagi ini. Jadi begini, ada bukan rumus ya, bukan rumus, dia semacam apa ya? Semacam harus ada negara Arab yang dibikin labil, yang dibikin goncang untuk menjaga stabilitas Zionis Israel, gitu. Harus selalu ada negara Arab yang digoncang, ya, keamanannya, kenyamanannya, agar Zionis Israel itu tetap stabil gitu loh. Siapa yang menjaga? Siapa yang dijadikan ininya? Apa namanya? Bukan kambing hitam, frontman-nya gitu. Ya bisa Amerika, ya bisa Perancis. Ya kayak kemarin tuh, misalnya Gaza sama Zionis lagi adem ayem ya, nggak ada perang. Gitu. Sudan kemarin goncang, bener nggak Pak? Kapan itu? 2020-an, goncang Sudan, kerusuhan, pada pulang tuh mahasiswa. Sudan udah selesai, nggak lama lagi rusuhan Yaman, ya, Houthi, Sunni Syiah. Sebelumnya apa? Libya, Suria, Mesir, itu akan selalu ada negara-negara Muslim, negara-negara Arab itu yang harus digoyah, digoncang biar rusuh untuk menjaga stabilitas Zionis ini. Itu hasil pengamatan seorang jurnalis Muslim yang saya kenal ibadahnya taat, tahajudnya dijaga, tapi tetap berhubungan terus sama berbagai tokoh-tokoh penting di dunia Islam gitu. Jadi semacam itu Pak, kayak dijagain stabilitas Zionis ini ya oleh tangan-tangan yang ada di belakangnya, sehingga kita nih dibikin perang terus. Kalau nggak Gaza, negara yang lainnya. Silakan cek Pak, hasil pengamatannya begitu. Silakan cek. Yang ini lagi adem, goncang lagi Sudan. Sudah selesai, goncang lagi Suriah, meledak lagi. Suriah, sekarang Suriah nggak ada kabar kan? Seolah-olah kayak adem, padahal enggak. Padahal enggak Pak. Pokoknya silakan cek deh di websitenya Sahabat Al-Aqsa. Ada terus. Terus apa lagi? Oh dunia Islam udah nggak terlalu menarik, nggak seksi lagi. Apa yang seksi? Rohingya. Dimainkan lagi kan? Muslimin Rohingya jadi pengungsi. Hati-hati, nanti kayak Zionis dikasih pengungsian, nanti nyaplok Indonesia, gitu kan? Dimainin terus tuh Islam. Gitu.
Nah, itu motif duniawinya, tapi pada tataran akidahnya meyakini bahwa memang sunnatullahnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu, Pak. Tapi tambahan sedikit, poinnya adalah bahwa sampulnya apapun kita kembalikan kepada jeroannya apa nih? Maksudnya apa? Di Al-Quran gimana, di Sunnah gimana? Jadi kita tuh nggak terbelalak dengan sampul kondisi yang ada di kulitnya. Ya. Pada dasarnya, oh ini perseteruan antara Yahudi dan Muslim sampai kiamat nggak akan selesai kecuali nanti itu yang hadis Rasul akan terjadi. Oh di balik Yahudi ada ini. Wah makin seru banget kalau begitu. Tapi intinya adalah emang ini udah ditakdirkan Rasulullah, ditakdirkan Allah melalui lisan Rasulullah akan terjadi seperti ini. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik. Saya ada takziah di dekat rumah di Priok. Mudah-mudahan manfaat. Saya hanya menjalankan amanah ini agar kita semua sama-sama, yuk kita yang saat ini sibuk nyari tempat healing terbaik, yang paling nyaman, ingat bahwa ada kemah-kemah di pengungsian di Gaza yang sedang berat kondisinya menghadapi musim dingin dengan ketersediaan makanan minuman yang sangat minim sekali. Bahkan setiap hari harus mengantri berjubel-jubel membawa piring ataupun baskom masing-masing demi mendapatkan sarapan yang cukup untuk mereka. Ayo sama-sama kita titipkan infak terbaik kita, jangan sampai hanya sekali infak dalam 2 bulan perang gitu. Jangan sampai nyukupin sekali doang. Terus ada niatkan setiap subuh sedekah subuhnya untuk keluarga-keluarga kita yang sedang konflik, yang sedang berat menghadapi penindasan, penjajahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.